لا شيء يشبه العراق في أمله في فرحه أينما وليت وجهك تذهل حيثما تسير يشبه تلك البساطة وذلك الصدق المترامي على الشط وأدبا وحضارة وفنا وشعرا فطوبى لكم. Pertandingan antara Indonesia dan Irak ini menjadi salah satu laga kunci dari putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di mana ketiga tim di grup Indonesia, Irak, Arab Saudi akan bertarung untuk satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Reuters Plus 3, Wikipedia. Irak memasuki pertandingan ini dengan momentum dan tekanan tersendiri. Pelatih Graham Arnold menekankan pentingnya fokus penuh pada laga lawan Indonesia, tanpa terlalu memikirkan duel berikutnya melawan Arab Saudi. Reuters Plus 1. Sementara itu, Indonesia datang ke Jeddah dengan beban besar. Kekalahan dari Arab Saudi 3-2 sebelumnya melemahkan peluang mereka. Pelatih Patrick Kluivert pun sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap efektivitas penyelesaian akhir skuadnya, bahwa semua gol mereka sejauh ini berasal dari penalti. Reuters 2. Dalam catatan historis pertemuan, Irak selalu mendominasi terhadap Indonesia. Rekor pertemuan mereka menunjukkan bahwa Indonesia belum pernah menang atas Irak dalam pertemuan resmi. Soccerway Plus 3, FOTMOB Plus 3, Sky Sports Plus 3. Komposisi skuad juga menjadi sorotan. Irak diharapkan memasang kekuatan penuh, sementara Indonesia mencoba menggabungkan pemain berdarah luar negeri dan lokal untuk memperkuat barisan. Reuters 2. Secara taktik, Indonesia kemungkinan akan mencoba bermain lebih ofensif demi mencetak gol dan mempertahankan asa mereka. Sementara Irak cenderung pragmatis, menjaga soliditas pertahanan dan memanfaatkan peluang. Formasi, susunan pemain dan awal laga. Menurut laporan dari FOTMOB, formasi yang digunakan oleh kedua tim adalah Strong. Irak 4-4-2, Jalal Hasan, Hussein Ali, Manaf Yunis, Zaid Tassin, Merchas Doski, Amir Al-Amari, Basar Resan, Sherko Karim, Mohanad Ali. FOTMOB. Strong. Indonesia 4-2-3-4-4, Martin Paes, Kevin Dix, Rizky Ramadhani, Jay Idzes, Dean James, Joey Pelupesi, Calvin Verdong, Eliano Reinders, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Mauro Ziostra. Awal laga memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam menyerang. Beberapa peluang muncul di menit-menit awal melalui aksi dari Kevin Dix dan Tom Haye. Namun pertahanan Irak cukup disiplin untuk meredam gelombang serangan tersebut. Reuters Plus 2, Outlook India Plus 2. Irak sendiri cenderung menunggu dan memanfaatkan serangan balik, tidak terburu-buru menyerang terlalu agresif. Hingga pertengahan babak pertama, kedudukan masih 0-0. Fafel.com, Live Sports Plus 3, Outlook India Plus 3, Reuters Plus 3. Babak pertama dominasi Indonesia tanpa gol. Selama 45 menit pertama, Indonesia tampak lebih mendominasi penguasaan bola dan mencoba mendominasi lini tengah. Beberapa momen membahayakan tercipta. Kevin Dix mendapat peluang lewat sundulan dari bola mati, namun melenceng dari sasaran. Reuters. Tom Haye melepaskan tendangan jarak jauh yang hampir mengecoh penjaga gawang Irak, tetapi tetap bisa diantisipasi. Reuters Plus 2, Outlook India Plus 2. Di sisi lain, Irak dalam beberapa kesempatan mulai keluar menyerang, tetapi aksi mereka belum terlalu tajam. Outlook India Plus 1. Satu peluang mencolok Irak punya melalui Sherko Karim yang mencoba menyambut umpan silang, tetapi bola melayang di atas mistar. Reuters Plus 1. Secara keseluruhan, babak pertama ditutup dengan ketidakmampuan kedua tim mencetak gol. Kedudukan tetap 0-0 hingga turun minum. Babak kedua, tekanan meningkat dan gol penentu. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Indonesia terus menekan untuk mencari gol, sedangkan Irak mulai menemukan sedikit ruang untuk membahayakan pertahanan lawan. Outlook India Plus 2, Reuters Plus 2. Pada menit ke-76, menit penentu akhirnya tiba. Zidane Hukbal yang masuk menggantikan pemain pengganti,
sukses memanfaatkan sebuah kesalahan kecil yang dibuat oleh bek Indonesia, Rizky Ridho, dalam penguasaan bola. Kesalahan itu kemudian berujung pada serangan yang melebar ke sisi kanan. Kemudian bola diarahkan ke Iqbal, yang mengeksekusi dengan kaki kanan menuju sudut bawah gawang. Gol itu tak mampu dijangkau oleh kiper Indonesia, dan Irak akhirnya unggul 1-0. FOTMAP plus 5, Reuters plus 5, ESPN.com plus 5. Gol Iqbal ini menjadi momen krusial. Indonesia mencoba merespons, tetapi tekanan dan kelelahan mulai terlihat. Outlook India plus 2, Reuters plus 2. Usai gol, Irak tampak lebih nyaman mengatur tempo dan lebih berhati-hati saat membangun serangan balik. Sementara Indonesia terus menekan, tetapi ruang untuk menembus pertahanan Irak semakin terbatas. Outlook India plus 1. Menjelang akhir, suasana memanas. Di masa injury time, Zaid Tahsin dari Irak diganjar kartu merah akibat 2 kartu kuning yang diterimanya. Namun, meski hanya 10 pemain, Irak mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir berbunyi. Wikipedia plus 4, Reuters plus 4, ESPN.com plus 4. Kedudukan akhir, strong, Irak 1-0 Indonesia. Reuters plus 2, ESPN.com plus 2. Baik analisis teknis dan evaluasi, peluang intensitas serangan. Walau Indonesia tampak lebih agresif di babak pertama, urgensi mereka dalam penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Banyak peluang yang tercipta tetapi gagal dikonversi menjadi gol. Kegagalan dalam mengatur ritme serangan dan keputusan di area akhir menjadi sorotan. Reuters plus 2, Reuters plus 2, meskipun tidak terlalu dominan secara ofensif, cukup efisien. Mereka menunggu peluang dan melakukan penetrasi yang tepat sasaran. Gol Iqbal adalah contoh bahwa satu momen kecil bisa membalikan arah laga. Outlook India plus 1. Kesalahan individu dan pengaruhnya. Kesalahan Rizky Ridho dalam memilih opsi passing tampaknya menjadi titik balik kritis. Ketika sebuah tim dalam situasi kualifikasi, margin kesalahan sangat tipis, dan insiden tersebut langsung dimanfaatkan oleh kubu Irak. Reuters plus 2. Di sisi disiplin, kartu merah Zaid Tahsin di penghujung laga sempat membuka peluang comeback Indonesia. Tetapi tidak cukup untuk membalikan keadaan. Wikipedia plus 4, Reuters plus 4, ESPN.com. Menjelang akhir pertandingan, Indonesia tampak kelelahan. Tekanan terus-menerus dari lini depan Irak dan kebutuhan untuk mengejar gol membuat mereka kehilangan konsentrasi dan ruang di barisan pertahanan. Outlook India plus 1. Irak lebih cermat dalam mengatur tempo di babak kedua setelah unggul, memanfaatkan jeda dan transisi agar tidak terburu-buru. Strategi ini membutakan efisiensi serangan Indonesia. Kluivert di pihak Indonesia menunjukkan fleksibilitas taktik dan keyakinan terhadap pemain penggantinya ketika mempercayakan Zidane Iqbal yang kemudian membayar dengan gol kemenangan. Reuters plus 1, Kluivert di pihak Indonesia terlihat berusaha melakukan beberapa pergantian untuk memperkuat lini serang. Namun perubahan itu belum cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Implikasi dan dampak hasil. Kekalahan ini membawa dampak besar bagi harapan Indonesia. Menurut laporan Reuters, hasil ini secara efektif mengeliminasi Indonesia dari peluang lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur grup ini. Reuters, sementara bagi Irak, kemenangan ini sangat penting. Mereka kini berada dalam posisi unggul di grup dan mengamankan modal besar untuk pertandingan menghadapi Arab Saudi. Reaktif, Irak akan berhadapan dengan Saudi di laga berikutnya dengan peluang besar merebut tiket langsung ke Piala Dunia. Wikipedia plus 3, Reuters plus 3. Secara statistik, hasil ini mengukuhkan dominasi Irak atas Indonesia dalam pertemuan antar tim nasional. FOTMOB plus 2, Sky Sports plus 2. Lebih jauh bagi Indonesia, kekalahan ini menimbulkan evaluasi mendalam, konsistensi pemain lokal, dan integrasi pemain naturalisasi, efektivitas penyelesaian akhir, serta manajemen fisik di pertandingan besar menjadi sorotan utama. Kutipan, reaksi pasca pertandingan. Pelatih dan pemain dari kedua tim menyampaikan pendapatnya setelah laga. Zidane Iqbal mengungkap bahwa kemenangan ini sangat berarti untuk tim Irak dan menjadi booster kepercayaan diri mereka. Reuters, pelatih Irak, Arnold,
dalam beberapa kesempatan sebelumnya, sudah mengatakan bahwa mentalitas step by step, ambil satu laga, satu waktu, adalah kunci untuk bisa fokus maksimal menghadapi tiap lawan. Reuters. Kluivert dari Indonesia menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakmampuan timnya memanfaatkan peluang dan tekad untuk memperbaiki mental serta penyelesaian akhir di masa mendatang. Reuters. 1. Beberapa media mencatat bahwa ketidakakuratan dalam eksekusi dan ketidakmampuan memecah pertahanan Irak menjadi faktor kritis kegagalan Indonesia malam ini. Reuters. 1. Kesimpulan dan pelajaran ke depan. Laga dini hari tadi menjadi momen pahit bagi Indonesia setelah dominasi. Penguasaan bola, serangan terus-menerus, dan semangat tinggi. Mereka gagal menembus pertahanan Irak dan justru kalah lewat satu kesalahan kecil. Irak, di sisi lain, menunjukkan mental juara dan efisiensi. Mereka tidak banyak menciptakan peluang spektakuler, tetapi mampu memanfaatkan kesempatan kecil dan menjaga ritme pertandingan hingga akhir. Bagi Indonesia, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan ke depan. 1. Baik sebelumnya kita mencapai dan tatapan saing di juara. Strong ketajaman penyelesaian akhir. Peluang banyak, tapi konversi minim. Manajemen energi dan rotasi pemain. Dalam kompetisi berkualitas tinggi, kelelahan bisa sangat merugikan. Kedisiplinan taktis dan konsentrasi individual. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Mental bertanding di laga krusial. Bagaimana mengatasi tekanan dan tetap tenang saat menyerang.